Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir. Yes. Selamat malam. Nah, sebab kita mau bahas tentang gini bang, temanya gini, Pentakosta karismatik sesat, tanda tanya ya. Jangan dihilangkan tanda tanyanya. Entah kalau dihilangkan jadi kita mengeluarkan statement ya. Nah, apakah Pentakosta dan karismatik itu sesat? Tanda tanya. Dan untuk pembahasan yang seru ini kita ditemani oleh kawan kita nih yang udah pernah juga ngobrol sama kita, seorang apologet muda yang pasti teman-teman semua juga ada mengenal beliau, adalah Elia Myron. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel saya ini. Channel saya ini adalah untuk mereka yang ingin mempunyai iman yang dewasa, ya, sehingga mereka bisa membedakan mana ajaran yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, mana ajaran yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan yang menyimpang dari Alkitab. Sebagai orang Kristen yang sudah dewasa imannya, mereka harus bisa membedakan ajaran mana yang baik, ya. Nah, sesuai juga dengan 2 Timotius 4 ayat 2, bahwa kita sebagai orang Kristen, bukan hanya kita memberitakan firman Tuhan yang harus kita lakukan, tetapi kita juga harus berani menyatakan yang salah. Nah, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, nyatakanlah yang salah, dan tegurlah. Ya, kita harus menyatakan yang salah. Kalau kita melihat ada orang yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya domba-domba Tuhan tidak disesatkan lebih jauh lagi, kita harus menyatakan salah. Ya, kecuali mereka tidak menggunakan Alkitab yang sama dengan orang Kristen. Nah, itu beda ya, bukan hak kita. Tetapi kalau mereka juga pendeta yang mengaku Kristen, yang menggunakan Alkitab yang sama dengan yang saya pakai, kalau salah ya harus dinyatakan, tidak sesuai harus dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan, dan ini bukan menghakimi. Ya, inilah bagian daripada kasih. Karena kita mengasihi orang-orang, kita mengasihi domba-domba Tuhan yang lain yang tersesat. Kita memberitahukan kepada mereka supaya jalan yang mereka lalui itu adalah jalan yang sesat. Kita harus beritahukan kepada mereka supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang ada salah satu program di MNC ya. Nah, di channel 91 yang disebut dengan channel live ya. Nah, itu ada satu program yang namanya We Talk. Ya, We Talk itu ada di hostnya itu adalah PS Wigan Sugandi dan PS Ruli Simorangkir, dan mereka ini adalah PS Wigan Sugandi itu adalah seorang doktor ya, doktor teolog lulusan Australia ya menurut kesaksiannya. Nah, mereka ini memang, dan Pak Ruli Simorangkir ini juga dosen ya, saya nggak tahu dosen SCT itu sudah berapa, mungkin puluhan tahun, dan dia juga adalah seorang pengacara. Nah, mereka ini memang orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu teologi ya. Nah, dalam hal ini, kesempatan ini mereka mempunyai program ini, judulnya itu adalah Pentakosta Karismatik Sesat, tanda tanya. Jadi, apakah Pentakosta Karismatik itu sesat menurut mereka? Dan mereka ini adalah pendeta-pendeta Pentakosta Karismatik. Di mana di sini narasumbernya yaitu Elia Myron. Ya. Nah, kita lihat dulu cuplikannya ya. Atau gini deh, saya tanya dulu ya. 1 Korintus yang tadi itu sifatnya anjuran, larangan, suruhan, atau kebolehan? Itu anjuran Rasul Paulus. Anjuran. Iya. Anjuran itu bukan larangan. Iya. Beda loh, bahasa hukum antara anjuran, larangan, dan kebolehan. Hukum tuh selalu bicara tentang anjuran, larangan, kebolehan. Nah, di situ tuh larangan kah, anjuran kah, atau kebolehan? Itu anjuran. Anjuran. Oke. Jadi Pak Ruli ini menyatakan demikian ya. Tapi kita kan sekarang di sini saat ini tidak membahas tentang hukum ya, hukum KUHP yang dibuat oleh manusia. Mungkin mempunyai arti seperti demikian ya. Tapi ini adalah hukum Allah yang dibuat oleh Roh Kudus ya. Baik itu perintah, nasihat, anjuran, apapun itu, kita sebaiknya mengikutinya ya, kecuali Anda mempunyai nasihat yang lebih baik dari Alkitab. Kita dengar dari cuplikan yang selanjutnya. Ketika anjuran ini dipersepsikan oleh orang yang bukan karismatik sebagai suatu keanehan, sebagai suatu quote unquote pelanggaran terhadap Alkitab, ini kan juga nggak fair gitu loh maksudnya.
Ini kan fenomena yang bisa sini saya nggak bela karismatik juga. Betul bahwa harusnya lebih tertib, itu saya setuju. Tapi kemudian ketika pandangan ini secara general, secara umum dipakai untuk menyebut karismatik aneh, kan juga kurang bijak gitu loh. Ya, karena itu yang membuat yang menyebut aneh itu tersandung. Jadi begini, kalau kita menegur seseorang, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita yang tidak bijak, ya, kita yang aneh. Jadi kalau mereka yang tidak mengikuti peraturan firman Tuhan yang ada di Alkitab itu, ya, mereka lain sebenarnya yang bijak. Ya, nah ini terbalik, ya, sangat terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kita harus menyatakan yang salah. Menyatakan yang salah itu bukan seorang yang tidak bijak, ya. Justru orang yang bijak yang berani menyatakan salah, yang berani menegur sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Nah, mereka ini sedang membicarakan 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 40. Ya. Kalau di LAI itu perikopnya disebut dengan peraturan di dalam pertemuan jemaat. Ya. Nah, kalau kita lihat menurut Anda peraturan di dalam pertemuan jemaat penting nggak untuk dilakukan? Ya penting ya. Ini sebenarnya kita di Alkitab juga sudah ditulis, ya, bagaimana kita melakukan ibadah ketika kita ibadah. Ya, ibadah itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan bagaimana melakukannya supaya tertib. Nah, hal ini tidak pernah dibicarakan di gereja Pentakosta Karismatik karena mereka tidak mengikuti peraturan tata ibadah ini. Ya, nanti kita lihat apa sih isinya peraturan ini, ya. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya orang Kristen menghadapi atau melakukan anjuran atau nasihat yang ada di Alkitab itu? Apakah sesuai dengan yang mereka katakan bahwa anjuran itu adalah hanya anjuran? Jadi bisa dilakukan, bisa pun tidak. Coba kita buka di 1 Korintus 7. Ya. 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ini anjuran dari Paulus, ya, supaya mereka yang tidak kawin tetap dalam keadaan seperti aku. Seperti aku maksudnya tidak kawin, gitu ya. Nah, ayat 9 dikatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ini anjuran dari Paulus yang disebut dengan anjuran. Ya. Jadi menurut Paulus di sini dijelaskan ada dua pilihan. Baik Anda kawin ataupun tidak kawin. Kawin itu baik, tidak kawin lebih baik karena Anda bisa menggunakan waktu Anda lebih banyak kepada Tuhan. Itu maksudnya, ya. Tapi dikasih pilihan dan pilihan dua-duanya benar. Ya. Nah, itu anjuran dari Paulus, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi anjuran seperti itu. Ya. Baca selanjutnya Roma 12 ayat 1. Roma itu masih tetap tulisannya Paulus, ya. Ini supaya Anda mengerti apa sih yang kita harus lakukan terhadap anjuran nasihat di Alkitab itu. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Lihat, ya, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah nasihat Paulus. Apakah kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang Paulus katakan? Ini nasihat, ya. Apa kita tidak perlu melakukan apa yang tertulis di sini? Apakah kita tidak perlu melakukan itu? Ini nasihat. Kita juga harus melakukannya karena memang ini untuk menguduskan tubuh, untuk kita persembahkan kepada Tuhan, itu adalah keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan kita melakukan hal itu. Nasihat kita harus lakukan. Ya. Bukannya tidak perlu dilakukan, bukannya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga nggak masalah. Bukan itu. Ini bukan peraturan lalu lintas. Ini bukan buku KUHP. Ya. Ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16.
semua tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, ya, Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, bukan dibuat atas keinginan manusia. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang dinasihati. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus, apa yang dinasihatkan oleh penulis-penulis yang lain yang ada di Alkitab ini. Ya. Selanjutnya kita baca juga 1 Korintus 4, ya. Ayat yang ke-16, perhatikan ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, Paulus katakan, turutilah teladanku. Apapun teladan Paulus di sini, dia yang ditulis di surat-suratnya, harus dituruti. 2 Korintus 13 ayat 11. Terimalah segala nasihatku. Paulus katakan, turuti teladanku, terimalah segala nasihatku. Nah, jadi nasihat, teladan, anjuran harus kita turuti. Tuh. Nah, Paulus juga mengatakan di 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Nasihat yang ada di Alkitab itu tidak berasal dari kesesatan dan tentunya tidak ada tipu daya. Ya. Jadi kita harus mengikuti nasihatnya. Kami di sini adalah para rasul yang mengajarkan, ya, yang menulis Alkitab. Ayat 4, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya. Jadi kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan nasihat, kita melakukan anjuran yang ada di Alkitab ini, bukan untuk menyukakan manusia, kita untuk menyukakan Tuhan. Kalau untuk menyukakan manusia, hasilnya akan berbeda. Ya. Karena kalau kita mau menyukakan Tuhan, kita akan mengikuti apapun yang Alkitab katakan. Anjuran seperti apa yang Alkitab katakan, kita harus lakukan. Terserah manusia lain keberatan atau tidak, gak ada masalah. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kita lihat cuplikan video berikutnya. Nah, sekarang saya tanya, di dalam pengalaman-pengalaman bahasa roh, apakah ada yang apakah ada pengalaman di mana kemudian anjuran itu diterapin secara letterlock? Nah, inilah Bang ya. Ya. Sekali lagi, saya orang Pentakosta karismatik. Ya. Saya pribadi berbahasa roh. Ya, sebenarnya isinya apa? 1 Korintus. Nah, sekarang kita membahas isinya dari 1 Korintus 14. Sedikit aja ya, 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Jadi saya hanya baca ayat 27-28 aja yang perlu ya, jadi saya hanya bahas ayat 27-28 ini. Dari kedua ayat inilah mereka tidak mau mengikuti. Jadi aliran Pentakosta karismatik tidak mau mengikuti peraturan yang ada di Alkitab. Terutama ayat 26 sampai 40 peraturan di dalam pertemuan jemaat, mereka tidak mau mengikutinya karena apa? Karena ada dua ayat ini yang tidak sesuai dengan pengalaman mereka. Ya. Ayat 27 ya, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kita lihat di sini ya, Anda sudah paham sekarang karena mereka tidak mau mengikuti peraturan ini karena ada ayat ini. Ya. Jadi bahasa roh itu 2-3 orang paling banyak dan harus seorang demi seorang. Ya. Jadi nggak boleh bersama-sama, nggak boleh lebih dari 3 orang. Ya, jadi tertib. Ya. Ayat selanjutnya 28. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Ya. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik tidak ada bahasa roh, lebih baik berdiam diri. Gitu. Nah ini kan sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pengalaman mereka. Makanya mereka tidak mau melakukan ini. Dan mereka mengatakan bahwa ini hanyalah anjuran. Nah saya kaget juga kalau misalnya seorang doktor teolog
dan seorang dosen STT yang berpengalaman puluhan tahun mengatakan hal demikian. Saya sangat kecewa sekali beneran. Kok bisa berani-beraninya mengatakan bahwa ini anak anjuran. Anjuran itu tidak perlu dilakukan titik komanya sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, ini sangat-sangat menyesatkan sekali perkataan seperti ini. Ya, dari yang keluar dari mulut seorang teolog ini, kalau seorang guru mengatakan hal demikian, ya, berarti dampaknya itu terlalu besar kepada domba-domba Tuhan yang lain, karena mereka melihat, oh ini ahli teolog, dia mengatakan demikian, berarti benar, gitu ya. Jadi mereka punya pikiran seperti itu. Maka di Yakobus 3 ayat 1, Yakobus katakan begini, aku tidak mau banyak orang menjadi guru, karena guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Kenapa guru dihakimi dengan ukuran lebih berat? Karena ketika mereka ngomong salah, ada berapa banyak jemaat domba Tuhan yang akan disesatkan. Bahaya sekali pengajar-pengajar seperti ini. Ya, kalau Elia Mira mengatakan kita yang tidak bijaksana, kita yang tersandung. Kan aneh. Kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, malah kita yang tersandung. Gitu. Kalau menurut saya ini sangat bertolak belakang dengan Alkitab. Ya. Cuplikan berikutnya ya, kita lihat. Lalu orang-orang akan mengatakan, oh itu sesat. Meskipun bagi saya itu tidak sesat ya. Bagi saya punya tidak sesuai dengan cara Alkitab. Bagi saya itu tidak sesat. Saya katakan itu tidak sesat. Saya bisa katakan itu salah. Jadi Elia Mira mengatakan begini, ya, tidak sesuai, caranya tidak sesuai, berarti tidak sesat, tapi salah. Kalau menurut saya sama aja. Ya, salah itu berarti sesat. Caranya salah, berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya sesat berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Semua ajaran, semua cara yang dilakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya sesat. Seperti itulah kata sesat. Kita sebagai orang percaya, sebagai domba-domba Tuhan, kita kan ingin melakukan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab sekecil apapun itu, baik itu anjuran, nasihat, apalagi perintah, kita harus melakukannya. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, bayangkan ya, kalau Anda mau menyenangkan orang tua Anda, apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan melakukan sesuai dengan apa yang orang tua Anda perintahkan, nasihati. Ya. Nah, kita lakukan itu. Demikian juga kepada Tuhan. Tuhan sudah tulis semua nasihat-nasihatnya di Alkitab ini. Masa kan kita nggak mau melakukan apa yang sudah Tuhan nasihatkan, apa yang sudah Tuhan anjurkan? Lagi, bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ini orang-orang seperti Elia Miro, Ruli, Pawigan. Ini orang-orang yang takut, lebih takut kepada manusia. Ya, seperti Elia Miro tadi bilang bahwa Pentakosta karismatik itu masif. Dan dia sering diundang di gereja-gerejanya. Ya. Kalau dia mengatakan salah, mengatakan sesat pada gereja Pentakosta karismatik, berarti kan dia tidak akan diundang lagi, dia tidak akan berkhotbah lagi di gereja-gereja Pentakosta karismatik. Ya. Nah, pemasukan akan berkurang dan kemungkinan Elia Miron akan dibenci oleh orang-orang Pentakosta karismatik. Karena dia hanya mau menyenangkan hati manusia, makanya hal itu tidak diutarakan. Ya. Itulah alasan utamanya mereka tidak mau menyatakan salah kepada Pentakosta karismatik. Karena masif memang. Nah, di Indonesia pun masif, banyak sekali gerejanya. Kalau kita menyatakan sesat, berarti kita nggak bakalan diundang oleh mereka. Ya. Terserah. Ya. Saya di sini mengajarkan yang benar menurut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan A, saya nggak akan tambahin atau kita kurangin. Nah, ini juga artinya sesat itu seperti itu, ya. Sesuai dengan Wahyu 22 juga. Wahyu 22 ayat 18-19 Anda baca. Kalau Anda menambahkan sesuatu ke dalam firman Tuhan, itu juga sesat. Dan Wahyu mengatakan apa? Tuhan akan menambahkan malapetaka yang ada tulis di Alkitab ini, karena maknanya akan berbeda. Demikian juga jika engkau menguranginya, yang maknanya akan berbeda, maka namamu akan diambil dari pohon kehidupan. Itulah yang terjadi kalau kita menambahkan atau menguranginya. Berarti itu adalah sesat. Nah, demikian
pada kesempatan ini dari saya, ikuti terus video-video saya. Suatu saat Anda akan mempunyai iman yang dewasa yang bisa membedakan ajaran mana yang baik, ajaran mana yang tidak sehat, yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.